budi pekerti, atau dikatakan pula ciptaan yang Allah anugerahkan kepada Rasul. Ya, sekarang kita bicara masuk di dalam bab baru, siwaku Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Siwak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu siwak? Nah, coba buka semuanya siwaknya. Nah. Siwak lugatan adalku, menggosok. Artinya siwak itu dalku, menggosok. Syar'an dalkul asnan wa mahawlaiha bikulli syai'in khashin. Dalkul asnan wa mahawlaiha bikulli syai'in khashin. Artinya menggosok gigi dan apa yang ada di sekitarnya dengan sesuatu yang keras atau sesuatu yang kasar. Itu namanya siwak. Jadi sesuatu, maka afdol siwak ini yang ada, yang disebut dengan batang arok, bil hamzah ro alif kaf, arok ini yang. Dan saking pentingnya, Nabi menyatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis siwak inda kulli shalah. Kalau tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku wajibkan mereka dalam bersiwak setiap kerap kali mengerjakan sholat. Maka afdol orang mengerjakan sholat dengan siwak melebihi dari mereka yang sholat tanpa bersiwak. Sampai disebut rok'atani bisiwak khairun min sab'ina rok'atan bi ghairi siwak. 2 rakaat dengan dia bersiwak lebih utama ketimbang 70 rakaat tanpa bersiwak. Ya. Ada lagi riwayat ma'akulli wudu, bersama setiap wudu. Jadi dianjurkan pula tuh siwaknya bersama, berkaitan dengan wudu. Jadi di sholat dan juga di wudu. Sehingga ada tempat-tempat yang sangat dianjurkan untuk kita bersiwak. Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau membuat tuh bait syair di dalam kesunahan tempat-tempat atau waktu-waktu yang dianjurkan untuk bersiwak. Ya, ada beberapa hal yang dianjurkan untuk bersiwak. Disebut yusannus tiyaku kulli waktin. Dianjurkan untuk bersiwak setiap waktu. Wagat ata mawadhi bitakid khassal mubashiru. Dan sungguh telah datang tempat-tempat yang lebih lagi ditekankan oleh baginda Rasul sallallahu. Wudu'un. Ya, wudu'un, salatun, maqur'anin. Wa dukhuluhu li baitin. Wa naumun wa intibahun taghayyuru. Ada berapa ya? 7. Wudu'un, berwudu. Ketika berwudu, kita sunnah untuk siwak. Salatun, ketika lagi sholat, sunnah kita untuk siwak. Qur'anin, ketika kita baca Qur'an. Wudu'un salatun Qur'anin. Dukhuluhu li baitin, ketika masuk rumah, sunnah siwak. Wa naumun, ketika tidur, sebelum tidur siwak. Wantibah, ketika bangun. Ketika bangun, sunnah siwak. Wat taghayyuru, nah ini taghayyur arti azam. Ketika lagi berubah dari bau mulut kita, nah lebih lagi ditekankan untuk kita bersiwak. Tuh, ada 7 tempat yang dianjurkan, lebih ditekankan untuk kita bersiwak.
bersiwak. Nah, ini dia. Ini siwak yang mana cara gunanya seperti ini. Nih, buka semuanya. Tuh. Jadi jari telunjuk berada di atas bagian belakang. Lalu jari sebabah, ini jari ibu jari ya. Jempol di belakang bagian atas. Di belakang bagian atas. Ada pun telunjuk, jari tengah, jari manis, ini berada di bagian depan, tengah. Di bawahnya, di belakang, jari kelingking. Jadi begini cara. Ya bukan begini. Ini tapi. Mana? Tuh, ya. Dan dimulai dari tengah. Ya, dengan angka 8 terbalik. Jadi bisa dia ardon lebar, bisa tulan. Ini ardon begini. Ya. Kalau yang baru pertama dibuka sunnah diisep. Kemudian digerakkan. Tuh. Dia angka kebalik 8. Sambil dia berdoa, Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lisati, ya, wa afsih bihi lisani wa barik li fihi wa asibni alaih ya arhamar rahimin. Hafal gak? Allahumma bayyid bihi asnani, sambil gitu di hati ngomong Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lisati wa afsih bihi lisani, jadi fasih lidahnya, ya. Wa barik li fihi, berkahkan aku dengan siwak ini, wa asibni alaih, dan berikan pahala aku dengannya, ya arhamar rahim. Ini kalau ardon. Kalau tulan, nah, hanak. Apa hanak? Langit-langit. Atau bawah. Jadi 3. Jadi bisa ke atas, juga bisa ke gigi kita. Jangan ke hidung. Itu. Ya, nah ini yang dianjurkan oleh Nabi. Sampai di akhir hayat beliau, yang beliau cari bukan anaknya, bukan warisannya, bukan umatnya. Yang pertama kali cari siwak. Bahkan ketika siwak beliau sampai seakan-akan sampai kayak muntah. Saking perhatian dengan siwak. Betul dia. Maka di sini disebut. Dan sunnah dianjurkan bukan hanya buat laki doang, perempuan juga disunahkan siwak. Mungkin beli siwak kita jangan satu juga. Apalagi sekarang siwak bagus ya. Ada tutupannya. Ya kan? Ada rumahnya, bisa ditutup. Taruh satu di sini. Mau sholat. Nanti di tempat tidur, di bawah kasur, taruh siwak berbeda. Taruh siwaknya. Jadi itu khusus buat bangun dan tidur. Nanti pas mau ngaji, siwak lagi beda lagi. Jadi jangan itu terus. Ya, Allah 3 hari udah hancur semuanya. Ya, beda-bedain. Jadi awet. Berarti siwak sekarang udah bagus banget tuh, deh kan? Itu semua minta taufik minallah, ya, taufik agar kita bisa lakukan apa yang diamalkan Rasul sallallahu alaihi. Maka di sini bimadza yabda'u rasuluna sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu, itu dia di antara hal yang dianjurkan siwak, ya, dengan apa memulai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam jika masuk rumah beliau. Qalat Aisyatu radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala baitahu. Nah, baitahu itu mansub binazil khafid karena dakhala mutaaddinya dengan fi. Dakhala fi. Dakhala baitahu jikalau masuk atau ila. Ya, dakhala ila. Masuk ke rumahnya, bada'a, beliau memulai bisiwak dengan siwak. Mada yasna'ur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza staiqath minan naum, minal lail? Apa yang dikerjakan Rasul ketika beliau bangun dari
di malam hari ketika tidur bangun, apa yang dilakukan oleh beliau? Qala Hudzaifah radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail yashusu. Tuh, syasa yashusu bermakna itu satu, sama. Ya, artinya beliau bersiwak, saka yasuku. Syasa yashusu artinya beliau bersiwak. Fahu di sini mulut beliau. Mansub wa alamatu nasbihi ala li'annahu minal asmal khamsah. Bisiwak. Maka ifatu siwakun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tata cara bersiwak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fawajadtuhu yastannu bisiwak. Beliau mengerjakan sunnah dengan siwak, biyadihi dengan tangan beliau. Nah, maka dengan tangan, sunnahnya dengan tangan kanan, dan tingginya jangan melebihkan 1 jengkal. Jangan lebih dari 1 jengkal, ya. Jangan lebih, mau apaan? Mau ngambil layangan? Nah, jangan lebih dari 1 jengkal. Dan juga jangan kurang dari 4 jari. Ingat tuh. Jangan kurang 4 jari. Sampai segini siwaknya. Jadi jangan terlalu panjang, jangan terlalu kecilnya, nggak kurang dari 4 jari. Kemudian yang beliau lakukan, yaqul a'a. Masya Allah. Wasiwak fi fihi. Sedangkan siwak fi fihi, di dalam mulut beliau, ka'annahu yatahawwa. Arti yatahawwa, seakan-akan beliau hampir muntah. Saking keras itu dalam bersiwak. Ya. Hal kana Rasulullah SAW yuhafiz ala siwak qabla al-wudu. Nah, ini dia sebelum wudu. Sekarang terjadilah perselisihan di antara ulama dalam mazhab Syafi'i. Apakah siwak itu masuk ke dalam wudu atau di luar wudu? Di sini khilaf karena dilihat dari riwayat. Ada riwayat Nabi bersiwak sebelum wudu. Nah, makanya disebut di dalam masalah itu istilahnya as-sunanul fi'liyatul kharijah. Indah Imam Romli. As-sunanul fi'liyatul kharijah. Artinya beliau mengerjakan siwak sebelum berwudu. Nah, kalau sebelum berwudu maka harus ada niat. Kita niat dulu nih. Nawaitu istiyak lillah atau nawaitu siwak lillah. Aku niat untuk bersiwak atau siwak pada Allah. Niat dulu baru siwak. Untuk supaya dapat pahala. Itu kalau niat, kalau ulama menyatakan sunnahnya sebelum wudu. Tapi menurut Ibnu Hajar bahwa siwak itu sunnahnya di dalam wudu. Di mana tempatnya? Setelah madmadah, setelah Gusul kafain. Nih, gusul kafain. Setelah gusul kafain ngapain? Madmadah. Sebelum madmadah disitulah tempat siwak. Itu menurut Ibnu. Maka menurut beliau itu cukup sunnahnya ketika di permulaan sebelum membasuh tangan dengan kita niat nawaitu sunanal wudu. Karena kalau menurut Ibnu Hajar siwak ini masuk di dalam sunnah wudu. Jadi cukup sebelum kita membasuh tangan kita niat nawaitu sunanal wudu. Ini sudah nggak perlu diniatkan lagi karena dia masuk di dalam wudu. Jadi menurut Ibnu Hajar as-sunanul fi'liyatud dakhilah. Menurut Imam Romli as-sunanul fi'liyatul kharijah. Itu aja perbedaan. Nah, sekarang kita bahas. Ini hadisnya seakan-akan di sini menunjukkan ala maqalahu Imam Romli yang menyatakan siwak itu sebelum wudu. Boleh kita pakai, boleh sebelum wudu atau daripada kita ribet misalnya setelah pergelangan tangan wudu lagi. Siwak lagi. Ya udah kita sebelum wudu terserah. Muhammadur Ramli yukafi bin Hajar fakhtar idza takhalafa bila darar. Beliau menyatakan apa? Galat Aisyah radhiyallahu anha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yar qabla.
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarqub min lailin wala naharin fastayqidhu illa tasawwaka qabla an yatawadda. Berarti ini menunjukkan apa yang diiktimatkan oleh Imam Romli menyatakan siwaknya sebelum wudu. Tapi Ibnu Hajar lagi hadis lain lagi yang beliau punya hujah untuk memberitahukan bahwa siwak itu di dalam jadi nggak butuh dengan nggak butuh dengan niat lagi. Paham ya? Nggak butuh dengan niat lagi. Hal kana Rasul sallallahu alaihi wasallam bisiwak? Nah, ini dia. Apakah Nabi juga bepergian dengan siwak? Na'am, fa an Khalid bin Ma'dan radhiyallahu anhu qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yusafiru bisiwak. Beliau bepergian pula juga membawa siwak juga, itu yang diantaranya itu. Beliau bawa cermin, beliau bawa kuhul, ya, bawa sifat, bawa celak, beliau bawa itir, bawa wangi-wangian. Hal athar siwak lilithar Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah membekas siwak itu di dalam gusinya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala Syiddad bin Abdullah radhiyallahu anhu kana siwak qad ahfa lithatar Rasulillah. Sungguh membekasi, memberikan pengaruh bekas kepada lisahnya. Ya, gusinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat tuh, sampai gusinya Nabi terlihat karena saking apa? Saking kencangnya beliau bersiwak, saking perhatian dalam siwak, sampai terkadang itu ya kena gusinya beliau, membekas dalam gusinya. Sampai di akhir hayatnya yang tadi disebutkan, ya, yang beliau cari adalah siwak. Muda'abatur Rasul, ya, sanda gurau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna rahmah.